Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimbonan Harap SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari SMP Negeri 2 Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal, golongan 3, Angkatan 41 Kelompok 3. Pengampu materi, Ibu Nurmayana Siregar, SE, MSI. Penyelenggara, BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Adapun materi yang akan saya uraikan pada kesempatan ini adalah mengenai kode etik dan perilaku pejabat publik. Adapun yang akan dibahas mengenai pengertian etika, pengertian kode etik ASN, definisi dan lingkup etika publik, tuntutan etika publik dan kompetensi, dan yang terakhir, perilaku pejabat publik. Yang pertama, pengertian etika. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk. Bagaimana melakukan sesuatu yang baik atau benar. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN pasal 5 terdapat 12 kode etik. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Adapun definisi dan lingkup etika publik. Etika publik adalah perilaku tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik. Dimensi etika publik terdiri dari dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi tindakan integritas publik, dan dimensi modalitas. Dimensi modalitas ini mencakup akuntabel, transparan, dan netral. Selanjutnya, tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif. Terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis
yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktekkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Perilaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset. Dari yang awalnya penguasa berubah menjadi pelayanan. Dari yang semula wewenang menjadi peranan. Dan dari jabatan menjadi amanah. Pejabat publik dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan atau konflik of interest, karena dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Beberapa tindakan yang termasuk ke dalam kategori konflik kepentingan. Yang pertama, ikut serta dalam transaksi bisnis atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. Yang kedua, membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintahan. Yang ketiga, menerima segala bentuk hadiah dari swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintahan. Yang keempat, membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Yang kelima, terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung kepada izin pemerintahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.